Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok G dari kelas Farmasi A. Di sini kami ingin menjelaskan analisis statistika dengan judul analisis perubahan warna resin komposit nanofiller dengan menggunakan obat kumur beralkohol, non-alkohol, dan juga Aquades selama perendaman 12 jam. Nah, di sini kami menggunakan metode uji one way ANOVA dengan menggunakan software GASP. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Saya Satsifati Ramadhani dengan NIM akhir 50. Saya Salsabila Herunisa dengan NIM akhir 26. Saya Farah Ramadhani Gunawan dengan NIM akhir 06. Saya Dira Amira dengan NIM akhir 02. Saya Muhammad Ihranwar dengan NIM akhir 35. Selanjutnya berikut penjelasan dari kelompok kami. Untuk GASP sendiri merupakan perangkat lunak statistik yang bersifat gratis dan dirancang untuk memudahkan analisis data kuantitatif. Lalu untuk ANOVA sendiri merupakan salah satu metode statistik inferensial yang digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara 3 kelompok atau lebih. Nah, kasus yang digunakan pada simulasi ini berasal dari penelitian eksperimental laboratorium yang meneliti pengaruh obat kumur beralkohol dan non-alkohol terhadap perubahan warna resin komposit nanofiller. Untuk resin komposit nanofiller sendiri merupakan bahan tambalan gigi yang memiliki estetika menyerupai warna gigi asli, namun bahan ini dapat mengalami perubahan warna akibat paparan cairan tertentu, termasuk obat kumur. Pada penelitian ini digunakan total 30 sampel resin komposit yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok obat kumur beralkohol, non-alkohol, dan kelompok kontrol menggunakan Aquades, yang dimana masing-masing sampel diukur warna awal dan warna akhirnya setelah direndam selama 12 jam untuk melihat seberapa besar perubahan warna yang terjadi. Perubahan warna resin dianalisis menggunakan sistem warna SILAB yang terdiri dari nilai L bintang, A bintang, dan B bintang. Dengan nilai L bintang menunjukkan tingkat kecerahan. Nilai A bintang menunjukkan gradasi hijau ke merah. Sedangkan nilai B bintang menunjukkan gradasi biru ke kuning. Dari nilai tersebut, kemudian dihitung besar perubahan warnanya menggunakan rumus delta E, dengan rumusnya yaitu delta E sama dengan akar kuadrat dari delta L kuadrat ditambah delta A kuadrat ditambah delta B kuadrat. Kemudian delta E ini digunakan karena dapat menunjukkan beberapa besar perbedaan warna sebelum dan sesudah perlakuan secara kuantitatif, yang dimana semakin besar nilai delta E, maka semakin besar pula perubahan warna yang terjadi pada resin komposit. Setelah semua nilai delta E diperoleh, data tersebut kemudian dianalisis menggunakan one way ANOVA untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan perubahan warna yang signifikan antar kelompok perlakuan. Untuk langkah pertama, yaitu membuka aplikasi GASP, lalu memasukkan data penelitian ke dalam tabel data dengan cara mengeklik 3 garis biru di pojok kiri. Lalu, klik Open, Computer, dan Browse. Selanjutnya, dicari dan dimasukkan file yang hendak dianalisis. Untuk filenya sendiri, kami sudah membuatnya dalam format Excel. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis ANOVA dengan mengklik bagian ANOVA yang terdapat pada bagian klasikal. Kemudian, pindahkan variabel perubahan warna ke kolom dependent variable dan variabel jenis resin ke kolom fixed factors. Setelah itu, akan terlihat nilai P, yaitu kurang dari 0,01. Karena nilai ini menunjukkan perubahan yang signifikan, maka dilanjutkan ke uji deskriptif. Untuk melakukan uji deskriptif, klik opsi deskriptif statistik. Lalu akan langsung muncul tabel hasil uji deskriptif di bawah hasil uji ANOVA. Uji deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran data pada setiap kelompok perlakuan, seperti nilai rata-rata, standar deviasi, dan jumlah sampel.
Hasil deskriptif ini digunakan untuk mendukung interpretasi hasil ANOVA dengan melihat kecenderungan perbedaan rata-rata antar kelompok. Langkah selanjutnya yaitu melakukan uji homogenitas dengan cara menggulir ke bawah hingga menemukan bagian assumption check dan centang pada bagian homogeneity test. Tabel homogenitas akan muncul otomatis di bawah hasil uji deskriptif dan didapatkan nilai P sebesar 0,123 atau lebih dari 0,05 yang menandakan bahwa tidak ada perbedaan varian yang signifikan antara kelompok, yang artinya data tersebut merupakan data yang homogen. Kita akan melanjutkan ke uji post hoc dengan menggulir ke bawah sampai menemukan bagian post hoc test. Lalu, pindahkan variabel jenis resin ke sebelah kanan dan centang opsi standar dan Tukey. Tabel hasil post hoc test akan langsung terlihat di bawah uji homogenitas. Uji post hoc dilakukan untuk mengetahui perbedaan signifikansi antar kelompok secara nyata. Berdasarkan nilai p-value yang diperoleh dari uji post hoc Tukey, terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok alkohol dengan Aquades dan antara kelompok alkohol dengan non-alkohol karena nilai p-value menunjukkan kurang dari 0,001. Selain itu, terdapat juga perbedaan signifikan antara kelompok Aquades dan non-alkohol yang dimana nilai p-value-nya adalah 0,046. Berdasarkan uji yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semua pasangan kelompok memiliki perbedaan yang bermakna. Untuk melakukan visualisasi data menggunakan Raincloud Plot, klik tanda panah kecil pada menu Raincloud Plots untuk membuka pengaturan. Kemudian, pindahkan variabel perlakuan ke kolom horizontal axis dengan menekan tanda panah di tengah hingga grafik Raincloud Plot otomatis muncul pada output sebelah kanan yang menampilkan titik data tiap sampel, median, sebaran data, dan distribusi masing-masing kelompok perlakuan. Berdasarkan Raincloud Plot, kelompok perendaman obat kumur beralkohol menunjukkan nilai perubahan warna paling tinggi dibandingkan kelompok non-alkohol dan Aquades. Hal ini terlihat dari posisi median dan distribusi data kelompok alkohol yang berada pada rentang nilai lebih tinggi. Kelompok Aquades menunjukkan perubahan warna paling rendah dengan sebaran data yang lebih homogen. Sedangkan kelompok non-alkohol memiliki nilai perubahan warna sedang dengan variasi data yang lebih beragam. Visualisasi Raincloud Plot mendukung hasil uji one-way ANOVA bahwa terdapat perbedaan perubahan warna resin komposit nanofiller pada masing-masing perlakuan. Berdasarkan hasil uji one-way ANOVA, diperoleh p-value 0,001, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan pada perubahan warna resin komposit nanofiller antar kelompok perlakuan. Hasil uji lanjut Tukey juga menunjukkan bahwa seluruh kelompok memiliki perbedaan yang bermakna. Perubahan warna paling tinggi terjadi pada kelompok obat kumur beralkohol, diikuti non-alkohol, dan paling rendah pada Aquades. Dengan demikian, jenis larutan perendaman berpengaruh terhadap stabilitas warna resin komposit nanofiller. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.